Di sebuah desa kecil bernama Desa Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kisah mengerikan tentang seorang wanita muda bernama Sari, nama samaran, menjadi perbincangan yang mencekam hingga kini. Desa yang dikelilingi sawah dan hutan lebat ini dikenal dengan cerita-cerita mistisnya, terutama tentang makhluk gaib bernama Genderuwo, sosok setengah manusia, setengah raksasa yang konon sering menggoda manusia. Namun kisah Sari bukan sekedar legenda desa, ini adalah pengalaman nyata yang mengguncang hidupnya dan keluarganya. Sari, seorang gadis berusia 24 tahun, adalah anak tunggal dari keluarga sederhana. Ia tinggal bersama ibunya, Bu Sumarni, di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Ayahnya telah lama meninggal sejak ia kecil dan Sari dikenal sebagai gadis yang pendiam, namun menarik perhatian karena kecantikannya. Pada bulan Mei 2019, kehidupan Sari mulai berubah setelah ia sering merasa diikuti oleh seseorang setiap malam saat ia pulang dari kerja sebagai penjaga toko di kota. Malam itu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Sari berjalan sendirian melewati jalan setapak di dekat hutan kecil menuju rumahnya. Angin malam terasa dingin dan suara jangkrik memenuhi udara. Tiba-tiba ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun, hanya kegelapan dan bayang-bayang pohon beringin tua yang berdiri di ujung jalan. Namun ia merasa ada sepasang mata yang mengintainya dari kegelapan. Beberapa malam berikutnya, mimpi aneh mulai menghantui Sari. Dalam mimpinya, seorang pria tampan dengan kulit sawo matang dan mata tajam muncul. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Arga, seorang pemuda yang tinggal di desa tetangga. Dalam mimpi, Arga begitu lembut dan penuh perhatian, membuat Sari merasa nyaman. Namun ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya terasa lelah dan pakaiannya seringkali basah oleh keringat, seolah-olah ia benar-benar bertemu seseorang. Seiring waktu, mimpi-mimpi itu semakin nyata. Sari mulai merasa bahwa Arga bukan hanya bagian dari mimpinya. Pada suatu malam di bulan Juni 2019, saat bulan purnama menerangi desa, Sari terbangun dan mendapati seorang pria berdiri di sudut kamarnya. Wajahnya persis seperti Arga dalam mimpinya, namun ada aura yang mengerikan. Matanya memancarkan kilau merah samar dan senyumnya terasa tidak manusiawi. Meski ketakutan, Sari merasa tubuhnya seperti dikendalikan. Ia tidak bisa menolak ketika pria itu mendekatinya. Sejak malam itu, pertemuan-pertemuan aneh itu terus berulang. Sari seperti terjebak dalam hubungan terlarang dengan makhluk yang ia kira adalah Arga. Ia sering menemukan dirinya terbangun di tengah malam dengan memar di tubuhnya. Namun anehnya, ia merasa ada ikatan emosional dengan sosok itu. Bu Sumarni mulai curiga karena Sari sering terlihat pucat dan murung, namun Sari selalu mengelak saat ditanya. Pada Agustus 2019, Sari mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia sering mual, lelah, dan merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Meski ia bersumpah tidak pernah berhubungan dengan pria manapun di dunia nyata. Ketika ia memeriksakan diri ke bidan desa, hasilnya mengejutkan. Sari hamil, meski usia kandungannya sulit ditentukan karena denyut jantung janin terdengar tidak normal. Kabar kehamilan Sari menyebar cepat di desa. Warga mulai berbisik tentang kemungkinan bahwa anak yang dikandungnya bukan dari manusia. Bu Sumarni, yang paham dengan cerita-cerita mistis desa, memutuskan untuk membawa Sari ke seorang dukun bernama Mbah Sukro yang dikenal mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Mbah Sukro melakukan ritual di rumahnya pada malam hari. Dengan asap kemenyan memenuhi ruangan,
ia memanggil sosok yang mengganggu Sari. Dalam transenya, Mbah Sukro mengungkapkan bahwa Sari telah dijodohkan oleh seorang genderuwo yang mengaku sebagai Arga. Makhluk itu menurut Mbah Sukro telah lama mengincar Sari karena kecantikannya dan kesendiriannya. Genderuwo itu menggunakan wujud manusia untuk mendekati Sari, dan kini anak yang dikandungnya adalah hasil dari hubungan terlarang itu. Setelah ritual, kehidupan Sari menjadi semakin mengerikan. Sosok Arga mulai muncul lebih sering, tidak hanya di malam hari, tetapi juga di siang bolong. Ia sering melihat bayangan hitam besar di sudut rumah, mendengar suara tawa mengerikan, atau merasakan sentuhan dingin di kulitnya. Yang lebih menakutkan, perut Sari membesar dengan cepat, jauh lebih cepat dari kehamilan normal. Warga desa mulai menjauhi rumahnya, takut akan kutukan yang mungkin menyertai anak genderuwo itu. Puncaknya terjadi pada malam 31 Oktober 2019. Saat itu Sari tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Bu Sumarni panik dan memanggil Mbah Sukro kembali. Dalam ritual yang lebih besar, Mbah Sukro berusaha memutuskan ikatan antara Sari dan genderuwo. Namun selama ritual, lampu di rumah tiba-tiba padam dan suara raungan mengerikan mengguncang dinding. Mbah Sukro menyatakan bahwa genderuwo itu marah karena anaknya akan diambil. Dengan susah payah, ritual berhasil diselesaikan. Sari tiba-tiba pingsan dan ketika ia sadar, kehamilannya hilang. Tidak ada tanda-tanda kelahiran, tidak ada bayi, hanya darah yang menggenang di lantai. Mbah Sukro menjelaskan bahwa anak itu diambil kembali oleh dunia gaib, tetapi ikatan antara Sari dan genderuwo itu belum sepenuhnya putus. Hingga kini Sari masih tinggal di Selo, namun ia tidak lagi sama. Ia menjadi semakin pendiam, sering menatap kosong, dan selalu menghindari hutan di dekat rumahnya. Warga desa masih berbisik tentang kisahnya dan beberapa mengaku pernah melihat sosok tinggi besar dengan mata merah berkeliaran di sekitar rumah Sari pada malam hari. Bu Sumarni kini memasang banyak jimat di rumahnya, berharap melindungi putrinya dari gangguan lebih lanjut. Kisah Sari menjadi pengingat bagi warga Selo tentang bahaya hubungan dengan dunia gaib. Hutan di pinggir desa kini dianggap tempat yang angker dan anak-anak dilarang bermain di sana setelah matahari terbenam. Meski beberapa orang meragukan cerita ini, bagi Sari dan keluarganya, horor yang mereka alami adalah nyata, sebuah luka yang tak pernah sembuh.